Ya, Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Ya, untuk murojaah materi ataupun soal jawab berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain selain materi juga nggak apa-apa. Dan berkaitan dengan bahasa Arab, berkaitan dengan Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk di Zoom meeting ini, kita tidak ada pembahasan materi dari awal karena materi sudah diberikan sama admin semuanya di grup di grup WhatsApp ya untuk materi jadi grup WhatsApp. Adapun di Zoom ini ya kita hanya untuk tanya jawab, kemudian mungkin pertanyaan terkait dengan bahasa Arab, materi ataupun Al-Quran dan lainnya, atau eh misalkan minta diulang silakan. Kadang ada yang belum, Ustaz ini belum paham, tolong diulang lagi sedikit ya, itu diperbolehkan. Dan sisa waktu nanti kita belajar sedikit demi sedikit menganalisa kenapa orang bisa membaca teks tanpa harokat dalam bahasa Arab. Ya, mungkin ini sekedar mukadimah. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka langsung tanya jawab. Nyimak dulu aja Ustaz. Belum ada atau udah paham semua insya Allah. Nah, Belum Ustaz. karena ini masih pengenalan-pengenalan, belum masuk ke dalam struktur kalimat, masih pengenalan bentuk-bentuk isim yang ada tak marbutoh namanya apa, misalkan kayak gitu. Yang ada alif lam namanya apa. Nah, itu masih pengenalan-pengenalan bentuk isim. Belum masuk ke dalam kapan suatu kata berharokat dhamma, fathah, kasrah dan lainnya. Eh, Belum ada? Ya, atau mungkin nanti eh, Nah, ya silakan. eh, sebenarnya bukan nggak ada pertanyaan tapi bingung gitu. Bingung mau apa Tanya karena apa? masih masih meraba-raba gitu. Apa nggak bisa dibikin summary gitu, Ustaz, dijelaskan ringkasannya gitu, Ustaz. Ya. Jadi kadang hari ini belajar, besok lupa gitu. Eh, apa sih ini namanya apa gitu. Apalagi udah masuk ke isim-isim itu, Ya. ketukar gitu, ketukar-tukar karena mungkin belum begitu paham berarti. Nah, ya memang untuk belajar seperti ini, ya semuanya adalah plus minus. Maksudnya untuk belajar online dan lainnya, semuanya ada plus minus. Faktor pertama, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa rata-rata ini dari pengalaman rata-rata hampir semua peserta itu bukan orang yang memang usia belajar bahasa bahasa ini ya, bukan usia benar-benar fokus belajar. Ada yang memang dia pekerja, ada yang memang dia benar-benar ya, bercabang-cabang lah. Ya, Ya, betul. ini faktor yang pertama. Ini tidak nggak kita bisa pungkiri. Ya, Otoma- Otomatis tentu kita nggak ada tekanan seperti halnya anak usia belajar baik SD, SMP, SMA ataupun anak kuliah yang mau nggak mau dia harus mempelajari dengan betul karena terkait dengan nilai, terkait dengan apa rapot lah bahasa rapotnya. Kalau jelek ya dia jadi malu. Ini faktor rata-ratanya seperti ini. Kalau kita kan nggak, namanya dunia online ataupun belajar kursus lah, mau kursus apapun, mau offline, mau online, karena kita bukan usia belajar ya belajarnya tinggal motivasi dirinya yang dikuatkan.
manjada wajada lah. Siapa yang sungguh-sungguh, ya semoga dia akan bisa memperoleh hasilnya. Jadi tinggal dikuatkan niatnya, tinggal ya dikasisakan waktu untuk terus murojaah. Nah ini, jadi memang satu sisi banyak istilah-istilah. Ya plusnya kalau di online kan karena konsepnya kita video, bisa kita ulang-ulang videonya. Beda kan kalau kita belajar di sekolah, nggak ada video ulang, kita mau murojaah juga nggak ada videonya, misal kayak gitu. Ya semuanya plus minus. Nah, jadi itu gambarannya. Ya tinggal kita kuatkan masing-masing motivasinya. Ya minimal banget. Ya kita nggak ada yang sia-sia lah. Umur kitanya lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih mengasah otak juga. Jadi otak, Amin. jadi otaknya nggak apa namanya nggak diem aja. Dipakai buat belajar, buat mikir. Ya Betul, Ustaz. minimal itu. Karena yang namanya belajar, kadang kan memang sebagian tuntutannya sangat besar. Jangankan yang belajar seperti ini, yang anak sekolah saja kan bertingkat-tingkat. Ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai seterusnya. Tapi bisa ataupun tidak mereka, mau nggak mau mereka harus tetap belajar. Karena terkait dengan rapot ataupun nilai. Kalau kursusan seperti ini, mau yang offline ataupun online, ya tinggal dikuatin niatnya aja. Ya semoga ya tadi ya, minimal banget waktunya lebih berkah. Ya maksimalnya kita mengerti kaidah bahasa Arab baik untuk yang tanpa harokat ataupun yang sudah ada harokatnya. Itu mungkin gambarannya untuk Ya. motivasi aja. Ya. Nah, sebelum atau mungkin nanti ada pertanyaan, sekarang kita gambarkan dulu terkait dengan membaca teks tanpa harokat karena tujuan kita di sini bukan untuk percakapan, bukan untuk menyusun kalimat. Karena kan ada aja peserta yang Ustaz bisa nggak. Masing-masing ada tujuan. Jadi tujuan utama kita adalah untuk membaca, menterjemah, ya baik yang ada harokat ataupun yang tidak. Di halaman 2 sudah kita gambarkan bahwa faktor membaca yang tanpa harokat a- ada dua, yang harokat atau yang tidak lah sama aja. Yang pertama adalah faktor kaidah. Nah, sementara kaidah ini kan kita belum dipelajari secara utuh karena masih pengenalan aja. Nah, ini pun nanti akan kita gambarkan seperti apa ya. Faktor keduanya adalah kosakata. Ya, faktor kaidah yang nanti bakal dipelajari secara bertahap terus sampai selanjutnya. Dan yang keduanya faktor mufrodat atau kosakata. Nah, sekarang kita gambarkan dari dua yang ada harokatnya komplit. Eh, Yang ini aja. Ya. Kita ambil dari surah Al-Falaq aja. Karena harokatnya ada sukun, domah, kasroh, fathah. Nah, yang pertama, anggap ceritanya ini nggak ada harokatnya. Ya, atau udah ada harokatnya. Ceritanya nggak ada harokatnya. Faktor pertama kita bisa membaca dari kaidah. Dan kaidah itu adalah berkaitan dengan harokat belakang. Harokat akhir kata. Ini kaidah yang nanti bakal dipelajari di depan. Sekarang mah belum kan, masih pengenalan aja. Nah, nanti kita tahu ini dibaca sukun kenapa, kemudian ini domah kenapa, ini kasroh kenapa, ini kenapa, ini kenapa, ya, kemudian ini juga kenapa, dan yang lainnya. Ini kasroh tanwin,
Nah, semuanya nanti itu masuknya ke kaidah. Yang kedua adalah faktor kosakata. Misalkan ini dibaca kul, nanti terkait dengan kaidah sama kosakatanya, ini juga sama. Nah, sekarang yang rob, ini B-nya juga kosakata. Nah, ro, kenapa dibaca ro, nggak dibaca rub, nggak dibaca rib, misalnya. Oh, ternyata ini dibaca rob karena dia Tuhan. Artinya, taunya dari kosakata atau dari kamus. Kenapa dibaca robi, nggak roba, nggak robu, nanti masuknya ke kaidah. Ya, itu saling mempengaruhi. Terus di sini dibaca falak. Kenapa dibaca falak, nggak faluk, nggak falik atau yang lainnya? Masuknya ke kamus atau mufrodat atau kosakata. Adapun dibaca ki-nya kenapa kasroh, ini masuknya ke kaidah. Nanti semuanya ada di pelajarannya di depan. Nah, jadi seperti itu. Antara kaidah sama kosakata saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita gambarkan yang nggak ada harokatnya. Ini hanya gambar-gambaran saja, karena pelajarannya juga belum dipelajari, hanya gambaran saja. Faktor pertama adalah kaidah. Kaidah berarti harokat belakang. Nah, ini kebetulan kita udah tahu cara bacanya, atau yang atas saja dulu. Ini dibaca doma, ini dibaca kasroh. Kaidah cuma ini aja. Kaidah tuh cuma harokat belakang aja. Nah, terus untuk membaca yang tengahnya dari mana? Ini taunya dari kamus. Kamus atau kosakata. Dari kata. Kalau kita nggak pernah tahu kosakatanya, pasti bacanya ngarang. Ya misal gitu kan, kita bacanya apa gitu, urkun, irkin. Padahal di kamusnya dibacanya arkan. Kan. Ya, kalau nggak pernah tahu ya pasti ngarang aja, arokan bisa aja, atau arukan dan lain-lain. Nah, ini ya dapatnya dari kamus. Kemudian tulisan ini dibaca apa? Nah, ini juga dari kamus, yaitu Islam. Kalau nggak pernah kenal ya pasti kita ngarang bacanya. Ya misalkan apalah Isalam, Isulam misalkan. Nah, itu faktor kedua. Jadi yang satu dari kaidah, nentuin harokat belakang. Adapun yang tengah-tengah seperti ini dapatnya dari kamus atau kosakata atau nanti yang dikenal ada juga namanya pola wazan. Nah, dibaca Arkanul Islam. Terkait dengan terjemah bahasa Arab itu disusun urut dia. Ini hampir anggaplah 90-an% cara terjemah bahasa Arab kayak bahasa Indonesia. Diurut per kata bisa dipahami. Ya paling kadang 10-an% dalam kondisi tertentu ada yang dibulak-balik. Itu pun kondisinya kondisi tertentu. Sangat-sangat jarang. Tapi biasanya para ulama, para penulis ya rata-rata nyusunnya standar aja. Nah, jadi gambarannya Arkanul Islam berarti ya sudah ini artinya rukun. Rukun Islam ya Islam, rukun Islam. Jadi diurut aja terkait cara terjemah. Ya ini gambarannya. Contoh yang lain, ini yang alhamdulillah. Ini juga kan kita sudah tahu bacanya. Alhamdulillah. Ini kaidah. Dapatnya dari kaidah. Hi dapatnya dari kaidah. Bi dapatnya dari kaidah. Na dapatnya dari kaidah. Nanti kaidah-kaidahnya dipelajari. Adapun harokat selain itu dapatnya dari kamus. Ini dibaca hamidu, hamadu atau apa? Ternyata dibaca hamdu. Ada alif lam jadinya alhamdu.
ini kita nggak bisa ngajarin, tapi ini harus tahu kosakatanya. Karena memang ya harus tahu kosakata, cara bacanya gimana. Nah, itu namanya gabungan antara kaidah dan mufradat. Kalau ini lillahi, ini tadi sudah, nggak mungkin dibaca rib, nggak mungkin dibaca rob. Ini pasti Tuhan, berarti dibaca rob. Dapatnya dari kosakata. Kemudian alam. Ini kan dibaca alamina. Ini dari kosakata. Alam. Alam semesta. Nah, tulisan seperti ini, itu kan ada cara baca yang lain. Yaitu ini dibaca alim. Bisa aja dibaca alimina. Orang-orang yang berilmu. Tapi kalau di kalimat ini nggak mungkin berilmu. Karena yang dimaksudnya adalah alam semesta. Berarti cara bacanya bukan alim, tapi alam. Rabbil alamina. Nah, itu semuanya dapatnya dari kosakata. Kalau terjemah diurut lagi. Alhamdu segala puji atau pujian lillahi bagi Allah. Rob Tuhan. Alamin alam. Alam semesta. Iya. Terjemah ya enak diurut aja kayak gitu. Nah, satu lagi ya. Sekarang kita terjemah dulu. Solawat dan salam atas Rasul Allah penutup para nabi. Ya diurut aja. Salawat dan salam itu kalau mau divariasiin tinggal tambahin aja. Salawat dan salam semoga tercurah itu mah tambahan doang. Salawat dan salam semoga tercurah atas Rasul Allah penutup para nabi. Salawat Nah, atau salat itu, Ustadz? apanya? Salawat atau salat itu? Ya, salawat. Tulisan. Wassalat. Dibacanya sholat. Kalau sholawat itu jamak. Ya, sekarang kita dapat sudah belajar kaidah ceritanya. Berarti ini harus dibaca domah, taunya dari kaidah. Ini dibaca domah, taunya dari kaidah. Ini ala, ini kosakata. Rasuli dapatnya dari kaidah. Allahi kasroh dapat dari kaidah. Mi dapat dari kaidah. Naknya dapat dari kaidah. Nah, kaidahnya nanti di depan. Ada yang tengahnya dapatnya dari hafalan kosakata. Wassolatu. Solat itu artinya ada dua. Solat kita solat. Sama solat artinya solawat. Jadi tergantung nanti itunya ada di pembahasan apa. Misal ada kata solatul maghrib. Nggak mungkin kita nerjemahinnya solawat maghrib. Pasti maksudnya solat maghrib. Tapi kalau disandingkan dengan kata Nabi, pasti maksudnya solawat. Gitu. Ya. Satu kata bisa bermakna lain kalau bahasa kitanya apa ya? Homonim. Seperti bisa lah. Bisa. Bisa itu kan ada dua. Ada bisa ular, racun. Ada bisa dapat. Dan untuk mengetahui ini terjemahnya dapat atau racun kan tergantung kalimatnya ada di mana. Gitu. Gitu kalau di Indonesia gambarannya. Nah, kalau di Arab salah satunya sholat. Tergantung sholat ada artinya sholat. Sholat ada artinya sholawat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khotamin nabiyyina. Salawat dan salam atas Rasulullah penutup para nabi. Ya, semoga bisa dipahami. Ini semua hanya gambaran ke depannya. Karena pasti ya sebagian ada yang belum pernah kenal, ada yang sudah kenal. Nanti ini kita sebutin aja.
Ini domahnya karena mubtada, ini karena jar majrur, ini karena apa namanya badal. Kemudian ininya bentuk jama muzakkar. Ini karena nanti namanya mubtada, ini namanya atop ma'tuf mengikuti. Ini namanya nanti majrur, jar majrur, ini mudhof ilaih, ini namanya badal dan lain-lain. Nah, itu semuanya nanti pelajarannya. Ya, jadi kita tahu ini doma, kasroh kenapa? Kalau kita sudah mempelajarinya. Ya, mungkin itu gambarannya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan pelajaran ataupun yang lain. Jadi sekarang mah masih pengenalan aja, bukan masuk ke prakteknya. Jadi nggak aneh ketika orang bisa membaca teks nggak ada harokatnya ya karena tahu kaidahnya dan tahu kosa katanya. Dua faktor itu aja udah. Karena tahu kaidahnya sama tahu mufrodat atau cara baca kosakatanya. Ustaz mau nanya, Ya, kan kita misalnya udah ini membuat harokatnya nih, mau ini mau bikin harokat ya, bikin harokat. Nah berarti setelah dia koma, ya kalau misalnya kan kalau titik jelas misalnya berarti kalimatnya udah selesai. Nah, kalau ini berarti kalau sudah koma, berarti dia masuk ke kaidah awal. Misalnya di awal kalimat itu pasti dia harus doma seperti itu. Begitu ya Ustadz? ya, nggak juga. Jadi tanda baca itu nggak jadi tolak ukur. Tanda baca termasuk awal ayat di dalam Al-Quran. Itu nggak jadi tolak ukur dia awal kalimat. Nah, jadi harus lihat secara utuh kalau bahasa Arab. Kadang kita ngelihatnya dia titik, padahal dia bukan awal kalimat gitu. Karena bentuk-bentuknya bervariasi. Beda kalau Indonesia. Indonesia kalau ada titik ya dia anggap awal kalimat. Bahasa Arab zaman dulu kan memang nggak ada tanda baca. Gambarannya Al-Quran misalkan apa namanya? Ini misalkan Anas. Kita ngelihatnya awal ayat misalkan eh atau yang Al-Fatihah lah misalkan. Al-Fatihah. Nah, yang depannya doma alhamdu karena memang awal. Ayat berikutnya nggak doma. Ini ada yang kasroh, ini ya kasroh. Kemudian ayat yang terakhir malah dibaca fathah, siratal ladzina. Dan itu bukan awal kalimat. Dan itu nanti ada analisanya tersendiri. Tapi ya kalau ada selain Al-Quran, kalau selain Al-Quran itu titik, kemungkinan besarnya adalah awal kalimat. Kemungkinan besarnya. Tapi kadang bukan juga. Jadi intinya harus pahami kalimat secara utuh nanti. Nah gitu. Ya Ustadz, syukron. Nah, maafan. Jadi yang terpenting bahasa Arab itu nggak terfokus dengan awal kalimat atau bukan, tapi kaidahnya yang kita fokuskan. Fungsi-fungsinya harus kita ingat. Sekarang kita lihat contoh fungsi dari surat An-Nas aja, Hmm. yang gampangan surat An-Nas karena banyak mirip samanya. Halaman berapa sih tadi? Nah, nah, misal kita belajar terus kita sudah masuk pelajaran yang dikenal namanya huruf jar. Ya kan belum
belum sampai, tapi kalau ada yang pernah belajar mungkin ngerti. Ceritanya kita sampai fungsi huruf jar dan hurufnya itu banyak. Nanti kalau di buku itu di halaman langsung aja misalkan bisa dilihat di halaman 29. Nah, ceritanya kita udah belajar huruf jar di halaman 29. Nah, huruf jar itu kan fungsinya membuat kata setelahnya menjadi kasroh, bikin kasroh dia. Ini seandainya nggak ada harokatnya, maka harus dibaca kasroh. Di sini ada berapa huruf jar? Banyak. Kita ambil dari bi dulu. Nah, bi itu termasuk huruf jar. Berarti robinya harus kasroh. Nah, kayak gitu nanti. Nggak boleh dibaca birobu atau biroba. Karena ada huruf jar namanya. Nah, jadi seandainya nggak ada harokat harus dibikin kasroh. Itu kaidahnya. Ada juga di sini huruf min. Min itu termasuk huruf jar. Maka dibaca kasroh juga nanti. Syari. Kenapa nggak syaru, nggak syarro? Oh, ternyata huruf jar. Gitu. Atau Fi. yang fi sekarang sama. Fi huruf jar, maka dia harus dibaca suduri kasroh. Nah, yang terakhir minal jinnati sama min jar, maka jinnatinya harus kasroh. Nah, kayak gitu nanti salah satu fungsinya yang harus kita hafalin di depan. Ada yang bikin jadi kasroh, ada yang bikin jadi fathah, ada yang bikin jadi sukun, ya ada yang tetap doma. Ya, jadi seandainya harokatnya nggak ada, kita jadi tahu. Jadi itu yang nanti yang harus dihafalkan ketika kita sudah masuk ke dalam fungsi-fungsi ya di dalam kalimat. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan? Saya Ustaz Ya. itu waktu apa latihan keberapa ya sebelum latihan yang terakhir ini kalau yang terakhir itu yang membahas tentang musana itu musana. Nah, kan itu ada apa opsi yang itu kalau nggak salah musani sama muhsinani. Nah gitu. Terus yang bagian bawahnya setelah itu yang ketiganya kalau nggak C-nya kalau nggak ada tulisan ulama ini muslimah ini gitu. Nah, saya tuh ngejawabnya tuh kan memang kayaknya ada dua jawaban kalau menurut pengamat ya. Seperti dua jawaban tapi dua-duanya. Akhirnya saya memilih ulama ini dan muslimah ini gitu. Tapi di sana disalahkan setelah saya cek jawabannya salah gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Soalnya kalau dilihat dari lafaz kof, lam, mim, ya, nun itu kan termasuk musanna yang untuk yang mansub sama majrur ya karena ya cirinya ya gitu. Sama muslim juga ya gitu ininya musannanya itu dengan ya gitu cirinya itu. Nah, itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Ya, Afan. Nah, karena secara zohiriyah betul. Oh iya, terkait dengan soal-soal yang diberikan, ini mas ada yang banyak juga yang japri ke admin tentang nilai-nilainya. Nah, itu penting kan nilai-nilainya? Sekali lagi kita ingatkan lagi, kita bukan anak sekolahan yang membutuhkan nilai saya gede apa kecil itu. Kita di sini hanya sekedar kursusan ya mencari ilmu, nambah wawasan, bukan mencari nilai gede-gede. Jadi soal-soal latihan itu cuma murojaah aja sebenarnya. Dari materi yang sudah diberikan, dibikinin soal, murojaah, ya. Nah, dari sana bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan lagi. Itu tujuan dari soal-soal yang diberikan. Ya, jadi kalau yang tadi misalkan bisa ngejawab dua-duanya, berarti intinya udah paham gitu. Intinya sudah paham. Adapun kenapa yang lebih tepat yang pakai alif nun, paling itu pertanyaannya. Kenapa kok yang dibetulin yang alif nun aja, sementara yang ini kita ambil contoh ini aja.
atau mas saya lupa yang kayak gini atau bukan. Sementara yang pakai ya nun kok disalahin. Zohiriyahnya kan mirip banget. Isim musanna itu memang dua imbuhan alif nun dan ya nun. Muslimani, muslimaini. Nah, kalau yang alif nun ini pasti nggak mungkin ada keraguan dan nggak mungkin ada yang lain. Ini pasti dia musanna. Maka itu yang kalau di soal jawaban kalau nggak salah itu yang dibetulkan. Karena ini yang pasti. Kalau yang atas ini masih dua kemungkinan. Kemungkinan kedua dibaca muslimina. Kalau dibaca muslimina berarti jamak. Nah, tapi kalau dibaca muslimaini baru dia bermakna musanna. Kayak gitu. Itu mungkin maksudnya dari Nah, pilihannya. nah Ustadz, jadi maksudnya ada dua kemungkinan ya kalau Ya. muslimah bisa muslimah ini gitu. Ah, Paham itu Ustadz. nah, intinya paham. Ustadz. Jadi nggak apa-apa salah juga karena kan tujuannya bukan buat apa tuh buat ngumpulin nilai, buat murojaah aja sebenarnya. Iya, Ya. cuman penasaran aja gitu. Nah, dan dalam keseharian dalam teks-teks bahasa Arab juga ketika kita menemukan ya nun, misal di dalam teks seperti ini yang tanpa harokat, ketika menemukan yang ya nun itu kemungkinan terbesar bahkan bisa dianggap 95% itu adalah jamak muzakkar, bukan yang bermakna musanna. Nah, kayak gini misalkan. Kenapa? Budaya Arab yang paling umum dipakai adalah bentuk jamak. Kalau ketemu yang ya nun kayak gini, sangat-sangat jarang dia menunjukkan dua, kecuali memang kalimatnya menunjukkan dua, tapi sangat-sangat jarang. Maka ya ini mah ada dua kemungkinan, muslimina, muslimaini. Ternyata yang paling umum dia adalah jamak. Nah, muslimina. Ya, itu kenapa yang di soal jawaban kayak gini juga nih, mursalina. Ya, dia jamak para rasul. Jadi pokoknya kalau ketemu ya nun di belakang isim paling umumnya jamak muzakkar. Bukan bermakna musanna atau dua. Ya, itu mungkin gambarannya. Yang Nah, lain? Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya boleh Ustadz? Ya, silakan. Maaf tadi saya datangnya telat Ustadz, baru selesai kelas. Eh Mungkin yang lain sudah bertanya mungkin, tapi saya kurang paham. Eh Mohon dijelaskan kembali tentang perbedaan sigoh mubalaghah dengan isim tafdhil Ustadz. Saya masih belum paham. Nah, Ustadz, jazakallah khair. Ya, isim tafdhil dia kan ada dua makna yang biasa dipakai, yaitu lebih atau paling. Lebih atau paling. Dan biasanya ada perbandingan. Ini isim tafdhil dengan pola af'al, akbar, paling besar, lebih besar. Asgor, paling kecil, lebih kecil, dan semisalnya. Biasanya kalau dalam kalimat ada perbandingan. Muhammadun akbaru min Umar. Muhammad lebih besar daripada si Umar. Muhammadun akbaru talibin. Muhammad siswa paling besar. Nah, ini adalah untuk isim tafdil dengan pola seperti ini akbar, asgor, af'al. Yang kedua adalah mubalaghah. Mubalaghah. Dari katanya juga mubalaghah menunjukkan sangat. Nah, untuk bentuk-bentuk mubalaghah
dari artinya kan sangat. Dia nanti penyesuaian artinya, bukan cuma sangat aja. Kalau berkaitan dengan Allah, maka cara terjemahnya lebih enaknya maha, maha besar, maha apa namanya, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Nggak enak kalau pakai terjemah sangat. Sigat mubalaghah halaman berapa? Sebentar. Halaman ke halaman ke 22. Ya, Halaman 22. Ya. Jadi itu mah arti aslinya aja sangat. Cuma nggak selalu harus terjemahnya sangat. Penyesuaian. Ini kalau berkaitan dengan Allah tambahkan maha. Terus bisa juga dia artinya itu selalu. Kalau di hadis itu apa ya? Apa sih yang selalu berbuat salah? Kullu bani Adam. Kullu bani Adam khotta'un. Nah, ini kan bentuk sigat mubalaghah. Kesalahan khoto'un kan salah. Dan Nabi menggunakan pola sigot mubalaghah khotta'un. Setiap anak Adam. Nah, di sini cara nerjemahinnya tinggal kita pilih. Nggak enak kalau nerjemahinnya pakai sangat-sangat salah. Nah, kan nggak ngepas. Ini menunjukkan selalu, selalu berbuat salah, sering berbuat salah. Nah, gitu. Apalagi terjemah lainnya yang ini apa ya? Ya suka lah, bisa atau sering tadi. Nah, tadi di surat An-Nas juga ada. Di surat An-Nas sigat mubalaghah. Nah, khonnas. Ini sigat mubalaghah dari kejahatan bisikan khonnas. Khonnas itu kan khonasa bersembunyi. Berarti tinggal kita cari terjemah yang ngepas. Kalau sangat bersembunyi kan nggak enak. Dari kejahatan bisikan yang sangat bersembunyi, nggak enak nerjemahinnya. Berarti lebih enaknya selalu bersembunyi, suka bersembunyi. Nah, itu adalah syaitan. Dari bisikan syaitan yang suka bersembunyi, yang selalu bersembunyi, itu sigat mubalaghah. Di sini juga ada nih di Al-Falaq. Nah, Al-Falaq. Nafas. Ini termasuk sigat mubalaghah juga. Para wanita yang selalu meniup. Dan dari kejahatan para wanita yang suka meniup pada buhul. Siapa lagi kalau bukan tukang sihir? Makanya dalam terjemah tambahin sihir, para wanita tukang sihir. Nah, di sini bentuknya sigat mubalaghah, kita mau nerjemahinnya apa yang ngepas. Kalau sangat nggak enak, yang sangat meniup nggak enak, maka biasanya cari pakai suka atau sering atau selalu. Itu mungkin gambarannya terkait perbedaan sigat mubalaghah dengan isim tafdil. Kalau isim tafdil dia lebih atau paling, ini jelas artinya. Kalau sigat mubalaghah artinya arti dasarnya sangat, tapi ketika mengartikan disesuaikan. Kalau dengan Allah berarti maha, kalau yang lainnya ya bisa sangat, bisa selalu. Ya, gitu mungkin. Ustadz itu tadi ya baik. yang nafasat itu wajannya apa Ustadz? Jama muannas dia. Oh, Kalau eh, bahasa Arab biasanya kayak gini. Nafa ta ti. Alif tanya ini jama muannas nih. Ini jama perempuan. Sigat mubalaghahnya mah sampai sini aja. Nafa. Nah, ini sigat mubalaghahnya. eh, Karena ini para wanita banyak pakai alif ta di belakangnya gitu. berarti kalau single balaga itu wajannya cuma yang 5 itu aja ya? Paling umum dipakai bukan cuma 5, malah Oh, yang paling umum cuma 3 doang. Fa'al, fa'ul, fa'il yang paling sering dipakai. dipakai. Kalau yang dua belakangnya sangat-sangat jarang dipakai. Karena dia hafalan ya. Enggak, ya kebiasaan aja.
Nah, itu gambaran sigat mubalaghah. Ustaz mau nanya, Afwan. Terkait dengan ini ya, mumpung nyambung dengan isim tafdil. Kan kalau untuk yang mudzakarnya menggunakan wazan af'alu. Kalau untuk muannasnya menggunakan fu'la ya Ya. Ustaz ya. Fu'la. Nah, saya pernah belajar di ini apa Durusul Lughatil Arabiyah ya di kitabnya itu. Kalau untuk yang muannas dan muzakkar itu isim tafdil yang digunakannya itu sama Ustaz. Itu gimana Ustaz? Keumumannya atau bagaimana? Jadi misalkan gini contohnya. Eh, Contohnya Aminatu Qolibatun Soghirotun. Nah, di sini di apa untuk isim tafdilnya jadi Aminatu Asghoru Qolibatin fil madrasati. Jadi tetap gitu untuk kan asalnya kata sifatnya Soghirotun tapi nggak jadi Sughro gitu. Tapi jadi tetap Asghoru gitu Ustaz. Kalau itu gimana Ustaz? Ya. Isim tafdil secara pola ada dua wazan. Wazan af'alu, contoh ahsanu ini buat muzakkar laki-laki secara zohiriyahnya. Kemudian yang muannasnya adalah bentuk husna. Ini untuk zohiriyah isim tafdilnya. Nah, sekarang beda ketika masuk ke dalam kalimat. Ini kan kalau cuma zohiriyah mufrodatnya. Kalau masuk ke dalam kalimat, pola yang laki-laki ini digunakan untuk pola muzakkar digunakan untuk laki-laki dan perempuan juga. Hmm. Kecuali nanti bentuknya kata sifat. Kalau kata sifat belum kita. Naat. Kalau susunan naat maka disesuaikan. Kalau laki-laki pakai yang muzakkar tetap muzakkar, perempuan perempuan. Contoh, nama-nama Allah yang baik apa? Asmaul Husna. Asma. Bukan Asmaul Ahsan. Ya, Ya, karena itu Asmaul susunannya Husna. naat namanya. Kata sifat Asmaul Husna. Dia biasa dipakai untuk susunan sifat atau naat. Karena ini dianggap mu'annas, jamak tidak berakal. Kalau ininya jadi mu'annas juga. Nah, atau misalkan Aminah. Atau jangan Aminah langsung yang susunan naat. Siswa yang paling baik atau libatu paling baiknya harus pakai yang muannas atau libatul husna gitu. Itu kalau susunannya naat. Tapi kalau cuma perbandingan, ini yang dipakainya kayak gini. Ini dipakai buat laki-laki atau perempuan. Yang tadi dicontohkan misalkan Aminatu Aminah adalah siswi terbaik. Ahsanu tolibatin. Ya tetap pakainya ahsanu kalau cuma perbandingan. Atau Aminah lebih baik daripada misalkan daripada Hindin, daripada si apa namanya Hindun. Nah, ini kalau perbandingan. Ya, itu gambarannya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, masih ada. Jadi Zoom ini biasanya hari Selasa kemarin, seharusnya kemarin karena kurang sehat jadinya diundur sekarang. Pekan depan Selasa lagi. Nah, Ustaz. Yang Rabu biasanya buat yang praktek. Ini baru pertama kali kan ya, Ustaz, Iya. jamnya. Jadi yang Rabu itu biasanya buat praktek yang kayak gini. Nah, yang Rabu itu udah yang kayak gini seharusnya cuma diundur dulu karena udah sering biasa praktek tinggal ya sementara diganti dulu sama nanti yang ini kan hari Selasa, yang Rabunya buat yang udah masuk praktek. Kalau udah praktek mah udah belajar kayak gini. Karena ini masih pemula yang ntar kalau langsung kayak gini ntar matanya takut pusing. Ya, nanti aja.
Mutlaknya. Ya, masih ada soal, pertanyaan? Ustadz ini isim mustaq itu Ustadz contohnya di sini kan nggak ada ya. Saya kemarin masih Isim mustaq itu cuma istilah aja. Cuma gini, apa namanya, isim terbagi dua. Ada mustaq, ada jamid. Itu mah cuma sekedar yang jamid dulu. Jamid, kemudian mustaq. Jamid itu bahasa ini mah baku. Bahasa mudahnya mah. Kalau mustaq itu turunan. Kata turunan. Nah, jamid contohnya yang nggak ada turunan apapun yang dia baku kayak gitu, ya seperti pulpen, kolamun. Kolamun ini nggak ada asal muasalnya. Ya udah dia mah kolamun ya nggak ada asal muasalnya, kolamun ya kolamun. Itu namanya jamid. Banyak yang jamid, nggak ada asal muasalnya. Kalau mustaq dia ada turunannya. Salah satunya misalkan kita ambil kata apa namanya, jahid lah, jahid kan sering kita ngedengar kata jahid, atau misalkan rofi yang suka dipakai buat nama orang, rofi ini itu nggak asli, bukan dia kata asli, bukan baku, ternyata dia ada asal usulnya. Oh, jahid itu dari kata jahada misalkan. Oh, rofi itu dari kata rofa'a. Nah, ada asal muasalnya. Selama ada asal usulnya disebut dengan mustaq. Termasuk misalkan mansur. Mansur itu bukan kata asli, dia mansur. Ternyata ada asal usulnya. Yaitu misalkan nasoro itu namanya mustaq. Nanti kan pelajarannya di depan masih jauh. Intinya selama dia ada asal usulnya disebut dengan mustaq. Kalau dia nggak ada asal usulnya ya udah jamid gitu. Itu mah cuma pengenalan istilah aja. Nah, ya, ya Ustadz. Jadi kita harus hafal ya Ustadz ya, itu mah harus hafal bahwa ini isim jamid, bahwa ini isim, kalau yang terutama yang jamid itu berarti kita harus hafal karena mungkin eh, iya. eh, mungkin tidak ada pola ya kali ya kalau untuk isim Ha-ha. jamid ya. Terus dari sisi urgensinya penting atau tidaknya sebenarnya mah cuma kena istilah doang. Cuma pengenalan istilah aja. Ya kita Hmm. tahu dia kolamun ya udah, yang pasti dia kolamun, pulpen. Ya kalau mau diteliti secara dalam, dia tuh nggak ada asal usulnya. Hmm. Beda dengan tadi, yang nama-nama orang. Kalau nama-nama orang paling sering ada asal usulnya seperti Hamid dari kata Hamida atau Mahmud, Mahmud atau misalkan Hamdan atau misalkan Hamad atau misalkan Ahmad. Ini semuanya dari satu kata yang sama yaitu Hamida. Kata dasarnya Hamida. Dirubah dengan segala macam pola, ya tetap dikenal dengan mustaq gitu. Atau Hamidah ya, kalau yang perempuan dan lain-lain. Kayak misalkan apa namanya? Ada maktab, maktab meja. Nah, sekarang ada kata kolamun tadi kan, kolamun pulpen. Eh maktabun meja. Kan sama-sama benda ini. Kolamun benda, ini benda. Tapi bisa beda. Kalau kolamun dia jamid,
Karena nggak ada asal usulnya. Kalau maktabun dia mustaq. Kenapa? Ada asal usulnya yaitu Kata Pak. kataba. Nah gitu aja, cuma gitu doang. Dan itu pelajarannya nanti. Perubahan-perubahannya. Ini kalimat isim. Belajar kalimat isim itu harus dihafal ya Ustaz. Soalnya kalimat isim itu kan pertama saya baca ada mujakkar, ada muannas. Habis itu isim itu ada mufrad, musanna, isim jamak. Isim jamak ada lagi pembagiannya jamak mujakkar salim, mana salim. Ya, Jadi di situ saya bingung. ya, memang harus dihafal. Minimal kenal istilahnya. Ya, minimal. Intinya tinggal apa? Yang dasar-dasarnya kayak tadi mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas, ma'rifat, Kuasai dulu ya. nakiroh. Nah, itu yang standar-standar ya harus kenal ya. Harus kuasai dulu ya Ustaz ya. Ya, karena itu pondasinya. Ustaz, maksudnya tuh kalau yang isim jamid, kalau isi mustaq itu kan dia misalkan dari satu kata bisa menjadi beberapa puluh kata gitu ya. Misalkan dari jahada, eh, dari fi'il yang untuk isim jamid mah dia satu tidak ada asal katanya. Nah, terus kemudian dia nggak bisa juga diturunkan dengan seperti yang isim mustaq gitu, Ustaz. Misalkan kalau rojulun karena tidak ada asal kata bukan dari rojala gitu ya. Jadi kalau rojala kan bisa jadi rojala, rojalu gitu ya. Jadi banyak gitu turunannya. Kalau ini mah nggak bisa ya kalau jamid itu. Selain dia nggak punya bentuk asalnya, jadi dia juga nggak bisa dikembangkan, jadi nggak bisa ditasrifkan gitu ya Ustaz maksudnya jamid itu. Afwan nggak ada suaranya Ustaz. Halo, halo, nggak ada suaranya Ustaz. Iya hilang. Oh sama ya, yang lain juga ya? Iya hilang. Ustaznya ada nggak? Sinyal apa ya? Oh error. Iya nggak ada, nggak ada. Ustadz itu bilang ada error katanya, jadi nggak bisa. Ya. Oh gitu Ada ya. di chat sama Ustadz Abdullah. Oh ya, kita tunggu aja ya. Oh iya. Ini waktunya udah habis ya sampai jam 13.30 ya jadwalnya. Iya kalau dari jadwal. Iya, belum ada ya Ustadz.
Afwan Umahat, waktu saya menanyakan ada suara nggak saya nanya? Ada suara Ada ya? Ya ya. berarti suara nggak kedengeran ke Ustadz kayaknya ya. Udah, belum. Soal. Oh, suara peserta kedengeran kata Ustadz. Iya Ustadz nggak kedengeran suaranya. Jadi kata Ustadz kita ngobrol ada suaranya, tapi Ustadz ngobrol kita nggak dengar gitu. Ya, maaf Ustadz. Cukup mungkin ya kata Ustaz. Iya, Iya, udah error. ya udah. Izin di Ustaz tuh cuma bisa nulis ya, suaranya Ya, udah. teman-teman, sampai ketemu lagi. Ya mangga. Ya, Ya, Ustadz ilmunya jazakumullahu khairan. makasih Mangga teman-teman Ustaz. semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.